Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Di sini kita punya untuk 2A, dy per dx sama dengan min 2 sin x per cos 2y. Nah, mungkin dari sini kita pakai cara coba-coba mungkin bisa ya. Nah, jawab. Jadi kita punya dy per dx sama dengan minus 2 sin x per cos 2y. Nah, ini coba kita pisahkan. Jadi kita kumpulkan yang y sendiri, yang x sendiri. Cos 2y sama dengan minus 2 sin x dx. Oh bentar, ininya ketinggalan. dy-nya. Nah. Oke, tadi cos 2y dy. Nah, dari sini ini bisa kita integralkan ya. Nah, bisa kita integralkan. Lalu untuk yang cos 2y dy ini nanti gimana? Nah, dy ini perlu kita ubah menjadi d2y biar sama dengan cos ini. Jadi nanti integral cos 2y d2y gini. Nah, tapi kalau misalkan d2y ini kita turunkan ya, d2y kita turunkan, ini kan jadi dua gini aja toh. Nah, jadi 2, maka perlu kita imbangkan dengan ngasih setengah. Jadi nanti d2y per 2. Gunanya apa? Supaya kalau misal kita turunkan d2y per apa namanya per 2, ini kan nanti jadi 2dy. Nah, kalau d2y per 2 kita turunkan jadi 2dy per 2. Ini bisa dicoret, jadinya nanti dy. Biar tetap sesuai seperti yang awal. Nah, sama dengan integral minus 2 sin x dx. Nah, konstanta bisa kita keluarkan. Jadi setengah integral cos 2y d2y sama dengan minus 2 integral sin x dx. Ini bisa kita integralkan jadi berapa ini berarti? Sin ya. Sin 2y sama dengan minus 2 dikali, ini berarti jadi minus cos x plus cx. Yang ini juga plus cy. Nah, ini jadi setengah sin 2y plus cy sama dengan 2 cos x plus cx. Nah, ini yang c kita pisahkan ya. C kita sendirikan. Jadi nanti akan menjadi setengah sin 2y minus 2 cos x sama dengan cx min cy. Nah, ini nanti akan menjadi setengah sin 2y min 2 cos x sama dengan c. Nah, ini hasil untuk nomor 2A. Lalu kita lanjut ke nomor 2B. Sebentar, aku pindahin dulu ini. Nah, oke. Nomor 2B. Nah, kira-kira bagaimana untuk nomor 2B? Di sini kita bisa lihat bahwa persamaan diferensial ini termasuk non-homogen ya. Non-homogen karena ruas kanannya tidak sama dengan 0 ya. Tapi dia masih linier. Nah, masih linier. Jadi persamaan diferensial linier non-homogen. Apakah kita mengerjakan ini dengan cara eksat? Apakah kita pakai separable? Tentu akan sulit nantinya ya. Nah, lalu bagaimana kita mengerjakan ini? Nah, langkah pertama ya, kita harus tahu bahwa penyelesaiannya nanti, bentuk penyelesaiannya akan seperti ini.
Y sama dengan YC plus YP. Ya, YC plus YP. Lalu bagaimana untuk mencari YC? Nah, kita cari dulu YC. Mencari YC. Nah, ruas kanan ini aku anggap sebagai QX, ya. Ruas kanan aku anggap sebagai QX. Nah, maka dalam mencari dalam mencari YC, kita perlu asumsikan dulu QX ini sama dengan 0. Ya, sehingga nanti akan menjadi D kuadrat minus 3D plus 2Y sama dengan 0. Ya. Nah, lalu langkah berikutnya adalah semua D ini akan kita ubah menjadi M, ya. Atau bisa ditulis seperti ini. Fm sama dengan M kuadrat minus 3D plus 2. Bukan D. Minus 3M. Minus 3M. Nah, minus 3M plus 2, ya. Kemudian, kalau sudah kita temukan Fm, nanti kita cari Fm sama dengan 0 untuk mencari akar-akar dari M, ya. M kuadrat minus 3M plus 2 sama dengan 0. Kita dapatkan ini berarti M-1 sama M-2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 2. Nah, kalau misalkan kita punya penyelesaian dengan akar Fm-nya itu real dan berbeda, ini kan berbeda, 1 sama 2 kan berbeda, maka nanti penyelesaian untuk YC itu sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2 E pangkat M2X, ya, dan seterusnya. Kalau misalkan ada 3 ya sampai M3, kalau misalkan ada 4 ya sampai M4 dan seterusnya. Berhubung ini cuma ada 2, berarti kita pakai 2 saja. YC sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X. Nah, ini kita sudah dapat YC-nya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan YP? Mencari YP. Nah, mencari YP itu perlu kita lihat dulu QX. Ya. Kita lihat bahwa QX adalah sebuah eksponensial, ya. QX ini kan eksponensial, E pangkat X. QX adalah fungsi eksponensial, ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan fungsi eksponensial? Maka kita perlu melihat, ya. Kita perlu melihat gandengannya X di situ. E pangkat X itu kan berarti kalau misalkan kita punya apa? E pangkat AX. Bentar. E pangkat AX sama dengan E pangkat X. Berarti kan kita bisa mengatakan bahwa A itu sama dengan 1, ya. Nah, yang perlu kita cek di sini tuh apa? Kita lihat A dalam AX, ya. A dalam E pangkat AX itu apakah termasuk akar dari Fm sama dengan 0? Apakah termasuk akar dari Fm? Nah, di situ kita lihat di sini A-nya kan tadi 1. A sama dengan 1. Dan di sini ternyata A itu adalah akar dari M. M1 sama dengan 1. Itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bagaimana untuk menuliskannya. Berarti bisa kita tuliskan bahwa 1 dalam E pangkat X, ya, itu adalah akar dari Fm.
ya. 1 dalam E pangkat X adalah akar dari Fm. Satunya dari mana? Satunya dari koefisien pangkatnya. Nah, gitu. Maka apa yang terjadi kalau misalkan apa ini namanya? 1 itu akar dari Fm, maka bentuk YP adalah AX. Bentar, ini A kali E pangkat X, ya. Jadi kita samakan dengan Qx-nya tadi, dikali dengan X pangkat R. Nah, R itu apa? R itu adalah banyak apa ini namanya, pengulangan si apa ini namanya tadi, angka 1, karena kini kan kita ngomongkan 1 ya, sama ya, 1 pada Fm gitu. Atau kalau misalkan nanti A dalam E pangkat AX adalah akar dari Fm, berarti R ini adalah banyak pengulangan A pada Fm gitu. Nah, ini aku tulis lengkapnya dulu aja deh. E pangkat AX gitu ya. Nah, A-nya kan tadi 1. Berarti YP sama dengan A E pangkat X gitu. Dikali X pangkat R. Nah, 1 dalam akar itu pengulangannya ada berapa? Cuma 1 ini aja toh. Berarti AE pangkat X dikali X. Gini. Maka YP sama dengan AX E pangkat X. Gitu. Nah, apakah sudah sampai sini? Belum. Belum. Masih ada next step ya. Kita udah nemukan YP sama dengan AX E pangkat X. Nah, di sini kita lihat dalam persamaan diferensialnya. Paling tinggi ordo berapa? Ordo 2 kan, D kuadrat. D kuadrat itu ordo 2. Maka YP perlu kita turunkan sebanyak 2 kali. Jadi nanti YP terus YP aksen. Nah, ini nanti bisa dicari pakai aturan rantai. YP aksen nanti akan ketemu AE pangkat X ditambah AX E pangkat X. Ini. Kemudian untuk YP double aksen, ini nanti koreksi aja ya kalau misalkan salah. YP double aksen itu AE pangkat X ditambah AE pangkat X tambah AX E pangkat X. Nah, ini diturunkan, jangan lupa ya, ini itu diturunkan terhadap X. Terhadap X. Kok bisa terhadap X? Karena tadi yang diketahui di atas itu X. Itu, E pangkat X. Nah, berarti nanti diturunkan terhadap X. Oke, kalau sudah ketemu sampai YP double aksen, kita kembali lagi ke soal. Soalnya tadi D kuadrat minus 3D plus 2Y sama dengan Qx-nya tadi apa? E pangkat X. Nah, ini bisa kita tulis D kuadrat Y min 3DY plus 2Y sama dengan EX, E pangkat X. Dari sini ini bisa ditulis D kuadrat YP minus 3DYP plus 2YP sama dengan E pangkat X. Nah, D kuadrat YP bisa kita tulis AE pangkat X plus AE pangkat X plus AXE pangkat X. Jadi kita masukkan yang YP double aksen tadi. Kemudian minus 3 DYP berarti kita masukkan YP aksen. Nah, YP aksen itu tadi AE pangkat X plus AXE pangkat X. Itu. Kemudian ditambah 2YP. YP-nya tadi apa? AXE pangkat X ya. Kita masukkan AXE pangkat X dikali 2 karena 2YP sama dengan E pangkat X. Nah, di sini ini kita dapatkan
2AE pangkat X plus AXE pangkat X dikurangi 3AE pangkat X, langsung aja ya, dikurangi 3AX E pangkat X ditambah 2AX E pangkat X sama dengan E pangkat X. Kita jadikan satu dulu yang sama, 2AE pangkat X terus minus 3AE pangkat X, ada lagi? Nggak ada ya, ditambah AX E pangkat X tambah 2AX E pangkat X dikurangi 3AX E pangkat X sama dengan E pangkat X. Ini bisa kita coret habis. Nah, ini nyisa minus A E pangkat X sama dengan E pangkat X. Ini bisa dicoret, maka kita dapatkan minus A sama dengan 1. Nah, A sama dengan minus 1. Gitu. Maka nanti kita mencari YP. YP sama dengan, kembalikan lagi, YP itu adalah AX E pangkat X. Berarti sama dengan YP itu minus X E pangkat X. Nah, kita sudah dapatkan YP. YC-nya tadi sudah ada di atas ya. Lalu kita gabungkan. Y sama dengan YC plus YP. Nah, Y-nya itu adalah C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X. Kemudian dikurangi X E pangkat X, YP-nya tadi. Nah, maka kita temukan solusi dari persamaan diferensial untuk nomor 2B. Seperti itu.